Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tariwan Channel. Kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan 9 langkah lengkap mengganti kampas rem depan motor dan gambarnya. Simak aja videonya, jangan skip, tonton terus sampai habis. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Langkah awal adalah mempersiapkan alat dan bahannya, antara lain kunci L bintang T40, tang kombinasi, 1 set kampas rem baru, grease atau oli. 1. Buka baut pengikat bracket rem. Langkah adalah melepas baut pengikat bracket rem. Baut ini bisa Anda temukan dengan mudah karena baut ini merupakan baut yang menghubungkan kaliper rem dengan fork arm suspensi. Jadi ada 2 baut. Dengan model kunci L bintang T40, Anda harus mengendorkannya dahulu menggunakan bantuan kunci L bintang T40 dan pemanjang. 2. Lepas baut pengikat kampas rem khusus double piston. Kalau Anda sedang melepas kampas rem motor dengan tahun produksi di bawah 2010, maka banyak yang masih menggunakan konstruksi ini. Ada juga buah baut dengan kepala obeng min yang terletak di tengah kaliper rem. Lebih jelasnya simak gambar berikut ini. Kalau ternyata Anda menemukannya, maka lepas dahulu 2 baut tersebut. Anda bisa menggunakan bantuan obeng atau kunci lainnya yang pas untuk membuka baut tersebut. Setiap motor tidak mesti sama kepala bautnya. Namun kalau Anda tidak dapat menemukan baut yang dimaksud, maka lanjut ke langkah berikutnya karena motor Anda menggunakan konstruksi rem cakram terbaru. Lepas kaliper dari fork arm suspensi. Karena baut pengikat bracket sudah terlepas, maka langkah berikutnya kita hanya tinggal mendorong kaliper ke arah luar agar bisa terlepas dari dudukannya. Mungkin terdengar mudah, tetapi Anda bisa saja merasakan kesulitan karena kampas dan piringan masih dapat posisi rapat meski tidak menekan. Triknya adalah dorong dari satu sisi dulu, misal dari sisi atas. Kalau sudah bergerak, Anda bisa mengungkitnya menggunakan obeng, tapi yang diungkit jangan kalipernya, tapi bracketnya, besi lempengan yang terhubung antara kaliper dan fork arm suspensi. 4. Tipe dual piston lepas kampas rem. Untuk tipe konstruksi lama, Anda bisa langsung melepaskan kampas rem dari dalam kaliper tanpa bantuan alat lagi, karena kampas rem terikat dengan baut pengikat yang sebelumnya sudah kita lepas. Tipe single piston lepas pin kampas rem dahulu. Sementara itu tipe konstruksi terbaru, kita diharuskan melepas pin kampas rem dahulu. Pin ini ada 2 buah, tapi yang Anda lepas cukup 1 saja. Untuk melepas pin, pertama kita lepas dahulu snap ring atau kawat pengunci dari pin tersebut. 5. Lepas bracket rem. Bracket atau plat besi yang menghubungkan kaliper dengan fork arm suspensi juga perlu kita lepas. Caranya Anda hanya tinggal menariknya saja. Sebelum lanjut, kita selesaikan dulu bracket ini dengan membersihkan bagian korek atau batang yang masuk ke dalam kaliper. Pada batang ini ada kotoran berupa debu yang mengganggu pergerakan kaliper sehingga kita perlu membersihkannya dengan lap. Lalu sebelum nanti dipasang, batang ini juga harus dilumasi dengan pelumas, oli atau grease agar pergerakan piston bisa lancar. 6. Siapkan kampas rem baru. Setelah semua sudah terlepas, kita harus melakukan penyesuaian dulu ke kampas dan kaliper sebelum dipasang. Pertama, pada kampas rem, beberapa teknis menyarankan
ketika kampas terpasang, bagian ini akan bergesekan dengan bagian dalam piringan rem yang tidak pernah terkena tekanan. Bagian ini memiliki permukaan yang kurang halus serta lebih tebal sepersekian mili. Akibatnya, nanti kampas rem akan bunyi ketika motor berjalan. Kita bisa mengurus bagian sudut ini menggunakan lempengan seng atau cutter atau cutter ya. Lakukan langkah ini hanya untuk menumpukan bagian sudut dan jangan berlebihan. 7. Tekan piston pada kaliper rem. Sebelum memasukkan kampas ke dalam kaliper, kita juga perlu mengkondisikan bagian kaliper. Ketika kampas rem tipis, secara otomatis piston menjadi lebih menonjol. Ini adalah proses alami dari sistem hidrolik rem untuk melakukan penyetelan celah rem otomatis. Kalau kita pasang kampas rem baru yang lebih tebal, maka kampas tidak akan bisa masuk. Karena itu kita harus menekan memasukkan piston di dalam kaliper agar permukaannya rata dengan permukaan kaliper. Seperti ini gambarnya. 8. Rakit kembali kaliper ke fork arm suspensi. Setelah proses penyesuaian telah dilakukan, langkah berikutnya adalah langkah pemasangan. Untuk urutan pemasangan dimulai dari A. Pemasangan bracket. Ini dilakukan hanya dengan memasukkan bracket ke dalam lubang pada kaliper yang telah disiapkan. B. Pemasangan kampas rem. Selanjutnya kampas rem yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam kaliper. C. Pasang pin kampas rem baik pada tipe 2 piston maupun single piston, maka pasang pin kampas langsung agar posisi kampas tidak bergesekan. D. Untuk kaliper tipe single piston, jangan lupa Anda memasang kawat pengunci ya, seperti semula. E. Setelah bagian kaliper sudah dirangkai, pasangkan kaliper tersebut ke fork arm suspensi. Pasang bautnya serta kencangkan sesuai spesifikasi. Yang terakhir adalah 9. Finishing. Langkah terakhir adalah dengan melakukan pengetesan. Untuk kampas rem yang baru diganti, biasanya rem akan ngempos di awal. Ini dikarenakan celah antara kampas rem dan piringan sangat lebar, sehingga sesuai mengganti kampas rem, kita jangan langsung menggeber motor di jalan. Pertama, tekan rem hingga lebih dari 3 kali hingga rem terasa padat. Kalau rem sudah terasa padat, artinya celah rem sudah di-set secara otomatis dan motor siap digunakan di jalan raya. Untuk lebih jelasnya, nanti saya bikin video selanjutnya ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Yang baru mampir jangan lupa juga di subscribe, di like di komen ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.